Hello, welcome back. It's time to focus and hit the book. Why? Karena kali ini kita mau bahas tentang soal-soal limit fungsi aljabar ya kali ini. Jadi kita akan bahas beberapa soal tentang limit gitu ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita mulai dari mengestimasi limit dengan membaca grafiknya saja. Oke, kalian pasti tahu di sini grafiknya grafik fungsi apa nih? Grafik fungsi parabola. Kita namai dia fungsi f gitu ya. Fungsi fx di sini kita punya titiknya, beberapa titik yang ada di koordinat 0,0, kemudian ada di 2, berapa ya? 2,4 kemungkinannya, atau yang bisa kita pastikan adalah di koordinat 0,0. Nah, koordinat 0,0 ini kita tahu koordinatnya 0,0. Sekarang kita mulai estimasi limitnya. Langsung aja, limit itu adalah batasan ya. Jadi kita mau cari batasan untuk x yang mendekati 0 dari fungsi fx. Ketika x yang mendekati 0, kita dekati dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, kita akan ketemu nilai fx-nya juga mendekati 0. Jadi maksudnya adalah limit untuk x mendekati 0 dari fungsi fx itu nilainya 0 gitu ya. Jadi x-nya mendekati 0, fungsi f-nya mendekati 0 gitu. Kalau kita mau cari nilai fungsinya atau kita nyatakan f0, f0 nilainya adalah 0 gitu ya. Jadi f0 nilainya juga 0 gitu. Oke, mudah ya. Jadi kita baca saja grafiknya tanpa kita perlu tahu fungsi ini tuh fungsi apa grafik ini gitu ya. Coba sekarang limit x mendekati 1 dari fungsi fx. Perhatikan 1 itu di sini ada di sumbu x positif. Kita baca ke atas ya, sama kita baca di sini dia mendekati nilainya berapa? Kita lihat di sebelah kiri sumbu y-nya, maka nilainya adalah mendekati 2. Maka nilainya limit x mendekati 1 dari fungsi fx adalah 2 gitu ya. Kalau didekati dari kiri maupun dari kanan nilainya adalah 2. Nah, tapi nih kalau saya mau cari nilai fungsinya ketika x-nya 1, berapa sih nilai y-nya? Oke, pasangannya ya. Kalau 0,0 kan di sini nih koordinat 0,0. Nah, sekarang kita mau cari 1 nih koma berapa? Oh, di sini kita ketemu hole ya, ada lubang di sini, ada lubang. Lubang ini menyatakan apa? Nah, ketika ada lubang, berarti kita punya nggak koordinatnya? Koordinat seperti 0,0 titiknya di sini nggak ada ya. Jadi kita nggak punya, ada lubang di sini, ada hole di sini, berarti kita tidak punya nilai y-nya ketika x-nya 1 atau does not exist atau undefined. Tidak terdefinisi. Untuk x-nya 1, nilai y-nya tidak terdefinisi. Jadi kalau ketemu hole di sini, maka tidak ada ya nilai y-nya atau nilai fungsi ketika x-nya berapa gitu ya. Oke, itu dia yang perlu diperhatikan, perlu dicermati dari setiap grafik yang diketahui. Oke, kita coba dengan grafik yang lain ya. Oke, kita sebut saja grafik ini adalah grafik fungsi f juga ya. Gak apa-apa ya, kita samain namanya fungsi f. Oke, kita mau cari limit x mendekati 1 untuk fungsi fx ini. Pastikan kita cek dulu 1 di mana. Ini 1 ada di sini. Oke, kita dekati dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Kemudian kita lihat sumbu y-nya. Oh, ternyata dia nilainya adalah 2 gitu ya. Jadi limit x mendekati 1 dari fungsi fx nilainya adalah 2. Dan ketika kita mau cari nilai fungsinya ketika x-nya 1, berapa nilainya? Oh, di sini ketemu hole. Tapi pastikan bahwa kita menemukan titik ya. Karena kita mau cari pasangan ketika x-nya 1, berapa sih nilainya? Nah, kita punya di sini nih. Ada titik di sini. Koordinat titik ini kan 1,4 ya. Nah, berarti nilai fungsi ketika x-nya 1 ini adalah 4 gitu. Jadi ketika ketemu hole, kalian lihat dulu secara vertikal ke atas maupun ke bawah. Ada nggak titiknya? Kalau ada, berarti dialah nilainya. Kalau memang tidak ada, berarti undefined gitu ya, atau tidak terdefinisi gitu. Itu ya, jadi perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut. Coba yang sedikit berbeda.
kita mau mencari limit X mendekati min 2 dari fungsi f(x) di sini ya. Oke, limit X mendekati min 2 ada di sini nih, min 2. Kita dekati dari sisi kanan. Kita dekati dari sisi kanan, min 2 positif ya. Dari kanan itu ditulisnya positif. Dari kanan dia lihat ke sini, oh ternyata f(x)-nya mendekati min 1 nilainya. Nah, namun kalau kita mau dekati dari sisi sebelah kiri, tadi pangkatnya min di sini, dari sebelah kiri kita ketemu nilainya adalah 2, maka limit X mendekati min 2 dari fungsi f(x) ini adalah does not exist. Dia nggak punya nilai limitnya. Kenapa? Karena limit kanan dan kiri berbeda. Limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Maka kesimpulannya dia tidak punya limit, karena limit kanan dan limit kirinya berbeda. Itu ya, jadi nanti perhatikan kalau ada grafik fungsi yang seperti ini, limit kanan dan kirinya berbeda, maka dia tidak punya limitnya. Oke, itu tadi beberapa soal terkait dengan mengestimasi nilai limit, hanya kita baca grafiknya tanpa kita tahu fungsinya apa. Nah, kali ini kita lanjutkan ke fungsi yang diketahui. Oke, langkah pertama adalah tekniknya adalah substitusi. Artinya substitusi udah tahu dong ya, pastinya menggantikan. Otomatis kita sekarang tugasnya menggantikan nilai limitnya. N mendekati 1, maka kita cukup mengganti N-nya dengan 1. Oke, sekarang kita hitung 1 plus 1 kuadrat berarti 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya 4 gitu ya. Mudah ya. Oke, next nomor 2, kita lanjutkan. X-nya mendekati min 2, otomatis X-nya kita harus gantikan dengan min 2. 2 kita kalikan dengan min 2 kuadrat, ditambah min 2 dikurangi 5, 3 dikali min 2 dikurangi 1. Maka kita sederhanakan, 4 dikalikan 2, 8, min 2 min 5 dibagi dengan min 6 min 1. Berarti kita peroleh min 1/7 gitu ya. Yang di atas 8 kurangi 7, 1, bagian penyebutnya min 6 min 1 min 7 gitu. Jadi nilainya adalah min 1/7. Jadi untuk substitusi, langkahnya cukup disubstitusikan aja, nilai X-nya diganti berapa gitu ya. Jadi mudah ya untuk mencari nilai limit seperti ini. Oke, kita lanjut ke teknik berikutnya. Oke, teknik berikutnya bentuknya sama kira-kira seperti yang sebelumnya. Kalian tahu caranya tadi adalah substitusi, maka kita lakukan substitusi dulu ya. Untuk nomor 1, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 3. Berarti kita punya 2, kita kalikan dengan 9, 18. Kita kurangi dengan 5 dikalikan 3, berarti 15. Kita kurangi 3, dibagi dengan 3 min 3. Oke, jawabannya 0/0. 0/0 ini adalah bentuk indeterminate. Apa maksudnya? Bentuk tak tentu gitu ya, indeterminate form, atau dia bentuk tak tentu. Ketika kita ketemu nilainya 0/0, bentuk tak tentu, maka untuk menyelesaikan soal limit ini kita harus lakukan proses factorization atau harus kita faktorkan ya. Jadi persamaan ini harus kita faktorkan. Oke, kita lihat limit X mendekati 3. Karena limitnya X mendekati 3, otomatis ada clue-nya, berarti faktornya nanti ada hubungannya dengan X min 3-nya yang dia menyebabkan 0 gitu ya. Setelah kita tahu X min 3 adalah salah satu faktornya, kita tentukan faktor yang lain. Caranya kita lihat nih, koefisien X kuadrat itu adalah 2. Di sini kita punya X, untuk menjadi 2X kuadrat berarti harus kita kalikan dengan 2X. Nah, udah beres bagian depan. Sekarang kita ke belakang nih. Konstantanya min 3. Min 3 itu hasil dari faktornya berapa sih? Min 3 dengan plus 1 gitu ya. Jadi kita punya X min 3 dikali 2X plus 1. Oke, sampai sini. Setelah sampai sini ada X min 3-nya, bisa kita eliminate X min 3. Sisanya adalah limit X mendekati 3 dari 2X plus 1. Oke, baru kita proses substitusi. 2 kalikan 3 ditambah 1, maka hasilnya adalah 7 gitu ya. Jadi kalau ketemu bentuk 0/0, maka dia harus dilakukan proses pemfaktoran.
gitu. Baru kita eliminate yang menyebabkan nolnya, kita lihat limitnya gitu ya. Setelah itu baru substitusi. Oke, dengan cara yang sama untuk nomor 2, hasilnya sama nih, 0 per 0, bentuk tak tentu lagi. Maka kita harus melakukan proses pemfaktoran. Ada clue-nya di sini. Ada kata kuncinya, limit X mendekati min 4. Otomatis faktornya nanti ada hubungannya dengan X plus 4 gitu ya, X plus 4 karena X-nya mendekati min 4. Nah, sekarang kita tinggal cari faktor yang lain. Kita lihat di sini 2X kuadrat, kita punya X maka harus dikalikan dengan 2X. Oke, kita lihat konstantanya plus 4. Kita punya plus 4 maka dikalikan dengan plus 1. Selanjutnya, bagian denominator atau bagian penyebutnya 3x kuadrat. Kita punya x, maka harus dikalikan dengan 3x. Sorry, kok ada kuadratnya ya, 3x aja. Oke, selanjutnya min 4. Min 4 itu hasil dari 4 dikali berapa ya, biar jadi min 4? Oh, dikalikan dengan min 1. Untuk bisa kita pastikan apakah dia benar, cukup kita lihat, kita kalikan 8x. Belakang dengan belakang berarti plus X, hasilnya harus 9X, cocok ya. Sekarang bagian denominatornya 12X, depan dengan belakang min X, berarti hasilnya adalah 11X. Oke, cocok juga, jadi nggak perlu khawatir bahwa dia pasti benar pemfaktorannya. Oke, langsung aja kita eliminate yang menyebabkan 0, X plus 4-nya, berarti sisanya adalah limit X mendekati min 4 dari 2X plus 1, kita bagi dengan 3x min 1. Maka selanjutnya substitusi pastinya. Substitusi x-nya min 4 berarti min 8 plus 1 kita bagi dengan min 12 min 1. Min 8 plus 1 berarti min 7 dibagi dengan min 13 berarti 7 per 13 gitu ya. Jadi jawabannya 7 per 13. Oke, kita simpulkan untuk cara factorization. Pertama adalah substitusi. Ketika hasilnya bentuk indeterminate, maka harus difaktorkan. Memfaktorkannya supaya cepat atau supaya menjadi mudah, kita bisa lihat clue-nya dari limitnya. X mendekati berapa? Nah, nanti ada hubungannya faktornya dengan yang mau kita cari limitnya, mendekati berapa itu, gitu ya. Oke, jelas sampai di sini? Clear ya. Nanti silahkan coba beberapa latihan tentang faktor tekniknya. Oke, selanjutnya kita coba dengan cara yang lain. Ketika kita punya fungsi seperti ini, wow, dia ada akarnya. Kalau ketemu akar pasti udah pada mual duluan ya karena ketemu akar, tapi jangan khawatir, kita coba selesaikan. Oke, caranya sama. Kita cek dulu apakah dia 0 per 0. Kita coba nomor 1, 2 min 2, kita bagi dengan akar 6 dikurangi 2 berarti akar 4 ya, dikurangi dengan akar 4 juga, maka dia hasilnya 0 per 0. Tadi 0 per 0 itu adalah bentuk indeterminate atau bentuk tak tentu, sehingga kita harus lakukan proses conjugate di sini, bukan faktor tapi kita kalikan conjugate. Conjugate sih apa? Conjugate itu adalah lawannya. Oke, jadi kita kalikan dengan lawannya. Lawannya yang mana? Lawannya yang ada akarnya, ada rasionalnya. Akar 3x min 2, di sini operasinya adalah negatif, maka lawannya kita tahu kalau operasi negatif lawannya apa? Positif, betul ya. 3x min 2 kita tambah dengan akar x plus 2. Oke, setelah ini kita hanya perlu mengalihkan saja, kita kalikan bentuk ini. Pastikan mengalihkannya dengan benar ya. Yang perlu kita kalikan adalah bentuk yang di penyebutnya saja, yang di atas atau pembilangnya biarin aja seperti ini ya, tidak perlu kita kalikan dulu, nggak masalah. X plus 2. Oke, bagian penyebutnya ingat kalau kita punya bentuk A min B, kita kalikan dengan A plus B, maka hasilnya apa tuh? A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini sama, dia A, ini B. Ini A, ini B, gitu ya. Jadi otomatis kita punya hasilnya akar dikalikan akar, akarnya tuh hilang ya. 3x min 2. Selanjutnya minus B kuadrat atau ini dikuadratkan gitu kan. Akarnya jadi hilang. Oke, nah setelah ini kita tinggal rapikan saja ya. Kita rapikan x min 2, akar dari 3x min 2, kita tambah akar x plus 2. Kita bagi dengan 3x
min 2, min X, min 2. Oke, 3X min 2, min 2. Otomatis kita punya hasilnya berapa tuh? 2X min 4 gitu ya. Karena faktor yang sama ada X-nya, berarti kita bisa sederhanakan menjadi 2 kali X min 2. Tuh, untuk bagian pembilangnya tetap sama. Nggak perlu kita ubah, baru ada yang bisa dieliminate, X min 2-nya kita eliminasi. Nah, selanjutnya baru kita proses substitusi. Proses substitusinya saya tulis sebelahnya ya, karena nggak muat nih. Akar dari 3 kalikan 2, 6, min 2, kita tambah dengan akar 2 plus 2, kita bagi dengan 2, maka hasilnya akar 4, 2 plus 2, kita bagi dengan 2, berarti kita peroleh hasilnya adalah 2 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2 akar. Oke, bisa ya. Jadi kalau ketemu ada akar-akar gini nih, kalian harus kalikan dengan konjugitnya. Konjugit itu adalah lawannya gitu ya. Ketika operasinya negatif, maka konjugitnya kalikan dengan operasinya jadi positif, tanpa merubah yang ada di bawah tanda akar. Tuh. Oke, jadi selanjutnya untuk yang nomor 2 silahkan dicoba sendiri, nanti jawabannya akan ada di akhir video ini. Jadi pastikan kalian coba dulu sebelum nanti lihat jawaban akhirnya di akhir video. Oke, itu ya cara konjugit kalau ketemu indeterminate. Oke, so the last adalah limit mendekati tak hingga. Oke, karena tadi kita sudah bahas beberapa limit yang dia mendekati sebuah bilangan tertentu, kali ini mendekati tak hingga. Oke, langkahnya sama, kita hanya perlu substitusi dulu ya. 2 kalikan tak hingga pangkat 5 min tak hingga kuadrat min 2 dibagi dengan min 4 tak hingga pangkat 4 min tak hingga pangkat 3 min 3 kali tak hingga. Nah, otomatis kita punya hasilnya tak hingga bertak hingga. Tak hingga mau diapa-apain gitu ya, dia tetap tak hingga. Nah, tak hingga bertak hingga ini juga merupakan bentuk indeterminate, bentuk tak tentu, sehingga kita harus melakukan proses eliminasi. Eliminasi siapa? Eliminate pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya harus kita eliminasi. Pangkat tertinggi ya, kita harus eliminasi. Tapi kita nggak perlu itu, kita langsung pakai cara yang lebih sederhana. Limit X mendekati tak hingga, gitu ya. Dari fungsi ini kita cukup baca koefisien pangkat tertingginya aja. Pangkat tertingginya siapa di sini? Pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Nah, karena dia X pangkat 5, koefisien pangkat tertingginya, kita bisa tulis bahwa di sini koefisiennya 2, kita pasang 2. Sedangkan untuk penyebutnya, koefisien pangkat tertingginya kan X pangkat 5. Nggak ada nih, berarti hasilnya adalah 0. 2 dibagi 0, jawabannya tak hingga. Jadi, solusinya untuk nomor 1 adalah tak hingga, karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 5, kita punya koefisiennya di pembilang 2, di penyebut X pangkat 5 tidak ada, berarti otomatis 0 gitu ya. Berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah tak hingga. Yuk, bagaimana dengan nomor 2? Pastikan kamu tahu dulu pangkat tertingginya siapa. Oke, jadi untuk nomor 2, cari dulu pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 8 ya. Jadi nomor 2 ini solusinya gimana nih? Pangkat tertingginya X pangkat 8, bagian pembilang ada nggak? Nggak ada, berarti kita tulis 0. Di bagian penyebutnya X pangkat 8, koefisiennya 1, maka hasil dari limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 6 min X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 8 plus 5 adalah 0/1. Berarti kita simpulkan nilainya adalah, ya nilainya adalah 0, adalah 0, nilainya adalah 0. Gitu ya, jadi mudah ya untuk mencari limit mendekati tak hingga versi yang seperti ini bentuknya. Karena dia bentuknya tak hingga bertak hingga, maka kita ketemu bentuk indeterminate. Kemudian triksnya adalah cari pangkat tertingginya, baca koefisiennya, dia sebagai penyebut atau pembilang gitu ya. Kalau dia sebagai penyebut, adanya di penyebut saja, maka hasilnya limitnya adalah 0. Kalau dia berada di bagian pembilang pangkat tertingginya, di bagian penyebutnya nggak ada, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, satu lagi, kalau limit X mendekati tak hingga, X pangkat 3 dibagi 2 X pangkat 3, karena koefisien pangkat 3-nya, pangkat tertingginya adalah
X pangkat 3, kita langsung bisa baca koefisiennya ya di atas bagian pembilang 1, bagian penyebutnya 2 gitu ya. Jadi mudah ya untuk limit mendekati tak hingga ini. Ya, jadi ini adalah solusi dari jawaban akhir ya dari soal yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi jawabannya 0 ya. Pastikan jawaban kalian benar. Kalau salah, coba analisis di mana salahnya gitu ya. Oke, silahkan kalian bisa coba link di bawah ini gitu ya untuk latihan limitnya. Oke, dari saya sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.